Yusuf masih begitu setia duduk di samping berangkar sang istri. Menatap wajah pucat yang tak bangun-bangun. Sayang, bangunlah. Jangan biarkan aku sendiri di dunia ini. Kita sudah berjanji akan bersama sampai tua. Yusuf mengecup punggung tangan sang istri. Tetesan air mata itu jatuh ke pipi Marwah. Yusuf ingin sekali meraung karena sudah hampir berbulan-bulan Marwah belum juga ada tanda-tanda bangun dari koma. Kamu tahu aku tidak pernah mempermasalahkan kita punya anak atau tidak. Yang terpenting bagiku kamu sehat dan kita menua bersama. Ayolah bangun, sayang. Setiap hari seperti makan obat, Yusuf 3 kali dalam 1 hari mengunjungi sang istri di rumah sakit. Berbicara banyak hal dengan linangan air mata. Mas. Suara lembut seorang wanita dengan aroma vanila itu mengingatkannya pada sang istri yang suka akan hal itu. Yusuf menoleh. Ada Fatimah dengan hijab putih yang datang membawa rantangan makanan untuk pria itu. Awalnya Yusuf cuek, tapi dia mengerti soal etika. Sebab, tidak baik untuk membuat orang lain merasa tidak dihargai. Mas, tadi tante nitip ini ke aku. Kebetulan sebelum berangkat lagi ke sekolah aku nyempatin untuk ngantar ini. Fatimah meletakkan makanan itu di atas nakas. Yusuf sulit tersenyum. Terima kasih. CEO Karim Group itu heran kenapa wanita selembut yang masih gadis seperti Fatimah mau terlibat perjodohan. Apalagi perjodohan itu untuk menggisi posisi istri kedua. Ada yang Mas ingin bicarakan denganku. Fatimah tak pernah sekalipun memiliki waktu untuk mengenal pria itu. Yusuf menatap istrinya sebentar. Mengecup lagi punggung tangan Marwah. Beruntung sekali Marwah, pikir Fatimah. Apakah setelah dia berhasil menikah dengan CEO itu maka akan diperlakukan seperti itu? Yusuf mengajak Fatimah duduk di sofa seberang berangkar pembaringan Marwah. Sorot mata Yusuf tidak pernah lepas dari istrinya. Fatimah bersaksi dengan seluruh panca inderanya, CEO itu sedang menjaga pandangan. Kamu pasti sudah tahu apa yang ibuku inginkan. Yusuf dengan suara seraknya berusaha mengontrol diri. Fatimah tersenyum kecut. Iya, Mas. Aku memang sudah tahu kondisi kamu. Kenapa kamu mau? Aku hanya ingin membantu tante. Tante sudah banyak membantu keluargaku. Aku hanya guru biasa. Waktu itu ayahku terkena penyakit jantung dan tante adalah jamaah yang sering berkonsultasi dengan ayahku. Kamu ingin balas budi, sehingga rela menerima pernikahan dengan pria yang sudah beristri. Bukan hanya karena balas budi. Fatimah merasa takjub dengan sikap Yusuf dalam mencintai istrinya. Meski ia tahu Yusuf juga belum tentu memberikan perhatian seperti itu padanya nanti. Namun, ia sudah tertarik secara fisik dan sikap pria itu. Maaf, aku lupa namamu. Fatimah, Mas. Gadis itu masih sangat tenang. Yusuf sudah memerah matanya. Fa, kamu harus tahu. Aku hanya mencintai istriku. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai istriku. Mas gak akan tahu kalau tidak mencoba. Yusuf mematung dengan pernyataan wanita itu. Fatimah sikapnya seperti sang ibu. Ngotot untuk membujuknya menikah. Apa kamu tidak memikirkan perasaan istriku setelah dia bangun nanti? Fatimah tersenyum seolah tidak merasa bersalah dengan pernyataan spontannya. Aku hanya ingin membantu Mas punya keturunan untuk meneruskan bisnis keluarga kalian. Yusuf menggelengkan kepala. Tidak apa-apa Mas. Semua keputusan ada di tanganmu. Fatimah berdiri. Aku pergi dulu, assalamualaikum. Yusuf hanya menyahut salam yang diberikan Fatimah. Tanpa menyinggung masalah perjodohan itu. Usai Fatimah pergi, Yusuf tidak menyentuh makanan di rantang putih berbunga itu.
Dia hanya menatap sang istri. Sebelum kembali ke kantornya, Yusuf terus menggenggam tangan sang istri. "Sayang, bangunlah. Aku sulit memutuskan apa yang diinginkan Mama." Pintu ruangan itu terbuka lebar. Ibunya datang. "Nak." Suara wanita itu terdengar serak. Bagaimana wanita parubaya itu tidak khawatir dengan kesehatan anaknya? Dia hanya ingin yang terbaik untuk masa depan mereka. Yusuf merasakan pelukan hangat seorang ibu yang bersimbah air mata. "Ma, lihat Marwah." Tunjuk Yusuf. "Apa Mama tega menyuruhku menikah di saat dia sedang koma? Bagaimana dengan Marwah nanti setelah dia bangun?" Dua beranak itu terisak. Wanita parubaya itu juga tidak menginginkan poligami itu terjadi, tapi dia ingin merasakan momen menjadi nenek. Apalagi Yusuf butuh keturunan untuk melanjutkan usaha mereka. "Mama tahu kamu sangat mencintai Marwah, tapi Nak, kamu juga harus memikirkan masa depan perusahaan. Apa kata orang nanti Ma? Apa aku bisa berlaku adil? Aku tahu Marwah pasti akan terluka jika tahu ini semua. Kita sembunyikan dulu. Itu akan semakin menyakiti Marwah jika dia sudah tahu kebenarannya nanti." Mama tadi sudah bertemu dengan Dokter Haikal, dia bilang kecil kemungkinan Marwah bisa sembuh. "Maksud Mama?" "Nak, kamu harus tetap melanjutkan hidup." "Enggak. Aku percaya Marwah akan bangun dari komanya." Yusuf meninggalkan ibunya di ruangan itu. Ia tak peduli diledek brewok cengeng karena meneteskan air mata terus, saat berjalan di lorong gedung rumah sakit. Safia belum bertemu lagi dengan suaminya setelah pertikaian itu terjadi. Dia juga tidak menemukan anak-anaknya yang seharusnya sudah pulang dari sekolah. Kenapa sunyi sekali? Safia merasa semakin gila karena kesalahpahaman itu. Setelah menyiapkan makan sore, Safia juga tidak melihat tanda-tanda Gil akan membawa anak-anaknya pulang. "Apa dia marah besar padaku?" Safia meremas dres bunganya, menggigit bibir bawahnya. "Bik, coba telepon suami saya." Sejak tadi dia tidak angkat teleponnya. "Iya Bu. Sebentar." Wanita tua itu mengambil ponselnya yang ada di kamarnya yang ada di belakang. Suara canda tawa itu terdengar di ruang tamu. Safia sumringah menghampiri suami dan anaknya. "Mas, Bilal, Haura." Safia hendak mengambil dua anaknya dari gendongan sang suami. Bilal menolak. Haura juga malah memeluk ayahnya. Safia sudah mulai punya firasat tak nyaman. "Kenapa Nak?" Gil juga memasang wajah dingin. "Mas aku. Kami sudah makan di luar tadi." Gil membawa dua anaknya ke dalam. Mata Safia berair dan panas. Bagaimana tidak, dia sudah susah payah memasak berjam-jam, tapi tidak dihargai. Apa salahku ya Allah? Bukan cuma Gil yang bersikap dingin padanya, tapi anak-anaknya juga. Safia segera menyingkirkan air matanya. Dia tidak pantang menyerah untuk mendekati anak-anaknya terlebih dahulu. Saat berada di lantai atas, Safia melihat Gil sudah mulai mandi. Ia melanjutkan perjalanan ke kamar anak-anaknya. "Assalamualaikum, Bilal sayang." Safia masuk ke kamar sang anak. Bilal masih sibuk main game di ponsel. Biasanya Bilal akan antusias memeluk bundanya dan mulai puja-puji pada sang ibu. Namun, kali ini anak lelaki itu tampak tak peduli. "Sayang, Bunda salah apa sama kamu?" Safia menggigit bibir bawahnya. Bilal menyilangkan tangan. "Bilal udah makan Bunda. Bunda gak usah cerewet lagi deh. Bunda pergi saja." Mendengar anak lelakinya yang tampak kesal, Safia beranjak dari tempat tidur bermotif Doraemon itu. Safia masih mencoba menguatkan hati. Dia berjalan ke kamar anak perempuannya. Haura anak yang baik dan lembut.
Dia pasti akan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Safia tahu betul, dia masih punya hutang penjelasan dengan Gil. Namun, apakah gara-gara hal itu sang suami memprovokasi anak-anaknya hingga membenci dia? Assalamualaikum, Haura. Anak bunda yang cantik. Safia duduk di samping gadis cilik itu yang sedang bermain Barbie sambil membaca. Haura hanya tersenyum tipis. Kamu kenapa nak? Apa bunda ada salah? Haura capek bunda. Apa boleh Haura istirahat sekarang? Meski nada permintaannya terdengar sopan, tapi Safia bisa merasa gadis cilik itu mengusirnya. Safia terpaksa berdiri lagi. Dia mengelus kepala Haura. Kamu mandi ya? Sebentar lagi maghrib. Haura mengangguk. Namun, tidak seantusias biasanya. Safia manyun. Bunda. Iya sayang. Safia membalik badan dan tersenyum. Kenapa? Tolong tutup pintunya ya. Dua bahu Safia merosot. Rasanya dia mulai terkena badai sikap dingin dari orang-orang terdekat. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Gumam Safia dalam hati. Dia meninggalkan kamar Haura dengan hati yang remuk. Saat kembali ke kamarnya, atmosfer dingin itu kian terasa. Safia menghampiri sang suami. Mas, aku saja yang keringkan rambutmu. Safia mengambil hair dryer dari tangan Gil. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Gil membawa hair dryer itu keluar dari kamar. Safia menumpahkan air matanya yang tertahan sejak tadi. Dia ingin berteriak bertanya ada apa dengan mereka. Apakah Gil masih marah dengan kehadiran Yusuf di rumah sakit kemarin? Ia tersiksa dengan sikap bungkam mereka. Nak, mereka belum tahu kamu ada. Ya Allah, bagaimana sekarang? Safia tidak akan menyerah dengan keadaan. Baginya sikap keluarganya adalah sebuah ujian hidup yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Gil kembali lagi ke kamar. Mas. Safia menyingkirkan air mata itu lalu tersenyum. Gil mengambil ponselnya. Aku lembur malam ini di ruang kerja. Bahkan suaminya yang biasa super perhatian, tidak mengizinkan air mata itu jatuh saja sudah tak peduli. Safia menjatuhkan dirinya di tempat tidur setelah Gil pergi. Apa aku tidak becus jadi istri dan ibu ya Allah? Kenapa mereka bersikap seperti itu? Apa salahku? Safia mengelus perutnya. Ia tak mau terlalu stres karena tidak mau anak di dalam perutnya ikut terganggu. Usai menangis panjang, Safia tertidur. Selain mengadu pada Tuhannya di atas sajadah, Safia tidak punya lagi tempat curhat selain sang ibu. Subuh itu Safia terisak dengan suara serak. Umi, saya nggak tahu lagi gimana caranya supaya Mas Gil percaya. Setelah wajahnya ganti, perangainya juga ganti. Aku rindu Mas Gil yang dulu. Kamu nggak yakin itu suamimu begitu? Tanya sang ibu di balik telepon itu. Safia yang semula ada di sajadah beralih ke kasur. Salat subuh saja anak-anakku bilang mau salat di kamar sendirian. Mas Gil, aku bangunkan saja gak ada nyahut. Sabar Sa, kamu jangan menanggapinya dengan emosi. Hadapi dengan kelembutan. Nanti juga mereka akan luluh. Ya Allah Umi, saya sudah melakukan berbagai cara agar semuanya bisa buka mulut. Saya sampai ngerasa jadi istri sama ibu yang begitu buruk. Sang ibu juga pilu mendengar aduan anaknya tentang betapa Gil cemburu dengan Yusuf. Coba dekati mereka. Ini kebetulan kan sudah pagi, kamu bikinin sarapan untuk mereka. Ya sudah Umi. Sa, siap-siap dulu. Safia agak ragu menyiapkannya karena makanan kemarin saja tidak tersentuh oleh mereka. Saat menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anaknya, terdengar suara canda tawa itu. Kalian mau kemana?
Safiyah melihat Gil menggandeng anak-anaknya. "Bunda, kita mau sarapan di luar," jawab Bilal. Air mata Safiyah jatuh tak terbendung. Dia ingin sekali berteriak kencang untuk bertanya apa salahnya. Hanya saja Safiyah tak kuat hingga berlari ke kamar untuk meraung dan mengadu pada Sang Pencipta. Sepanjang hari Safiyah sudah menunggu suami dan anak-anaknya di rumah. Bahkan sudah begitu malam, ia terbatuk dan pilek karena kedinginan. "Kalian di mana sekarang?" Safiyah makin melau menunggu kedatangan orang-orang itu. Safiyah memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Dia sudah membawa koper. Hanya menunggu kedatangan mereka untuk pamit. "Bu, Tuan sama anak-anak ada sudah datang." Safiyah menyingkirkan air matanya. Memasang cadar hitam. Lalu menyeret koper. "Selamat tinggal kamar." Saat membuka pintu kamar Safiyah terperanjat. "Duar. Selamat ulang tahun Bunda." Tiga beranak itu kompak bersuara dan membawa kue. Safiyah membeku di tempat. "Yei, perang kita berhasil bikin Bunda kesal." Bilal jingkrak-jingkrak. "Maafkan aku sayang. Kita menguji kesabaran kamu. Aku sudah tahu semuanya. Kita akan kedatangan anggota baru. Maafin kita juga Bunda. Selamat ulang tahun." Safiyah memejamkan mata menangis mengharu biru. "Aku janji gak akan cemburu lagi. Maafin, sayang, kita sengaja bikin kamu kesal. Kamu suka sama surprise ini." Gil memegang kedua sisi wajah Safiyah. "Kalian keterlaluan. Aku kecewa dengan kalian semua. Aku akan tetap pulang kampung." Safiyah meninggalkan mereka. Menyeret koper itu. "Bunda, jangan pergi." Dua anaknya menangis dan mengejar Safiyah. "Sayang, maafkan kami." Padahal Gil sudah menyiapkan surprise besar di ulang tahun Safiyah. "Rasain, aku perang balik kalian," gumam Safiyah dalam hati. Sambil tersenyum tanpa sepengetahuan suami dan anak-anaknya. "Bunda jangan pergi." Bilal dan Haura kompak berteriak dan mengejar Safiyah yang menyeret kopernya. Gil menyesali saran Bilal untuk memberikan kejutan yang tak biasa dengan perang. Hasilnya pernikahan di ujung tanduk. Safiyah tak peduli dengan jeritan, tangisan, dan tarikan tangan anak-anaknya. Dia berusaha keras memasang mimik datar. "Lepasin Bunda. Kalian senang kan gak ada Bunda di rumah ini? Mulai sekarang kalian bebas. Gak usah dengerin nasihat Bunda lagi." Safiyah tak mau menatap sang suami yang sulit berkata-kata. Wanita itu memasang cadarnya lagi. Dia melangkah cepat. Masuk ke dalam lift rumah. Ada mobil yang sudah siap menunggu di depan rumah. Safiyah memang sebelumnya sudah memesan kendaraan roda 4 itu untuk mengantarnya ke stasiun kereta api. "Sayang." Gil memeluk sang istri dari belakang. "Aku janji tidak akan cemburu lagi. Kamu bisa pegang kata-kataku. Aku juga tidak akan membuat ide konyol ini. Ayo pulanglah ke rumah. Kita rayakan ulang tahun kamu." Safiyah melepas tangan Gil yang melingkar di perutnya. "Kamu selalu bilang begitu, tapi kamu selalu meledak kalau aku ketemu sama Mas Yusuf. Sebaiknya memang aku pergi." Safiyah masuk ke dalam taksi online itu. Dia tak mau ketinggalan kereta. Terlebih lagi ia sangat rindu dengan kampung halaman, orang tua, saudara, dan keponakan. Gil menahan dua anaknya agar tak terlalu histeris. Sebab, para tetangga di sana bisa saja bergunjing. "Sayang." Gil berjongkok memeluk dua anaknya. "Kita susul Bunda ya. Kita bujuk Bunda untuk kembali lagi dengan kita." Haura terus terisak. "Ayah, kalau Bunda gak mau balik lagi ke rumah gimana? Kan Haura udah bilang, jangan pakai cara Bilal nanti kita bisa celaka." "Kok Haura nyalahin Bilal sih?
Kan ayah nanya kita ada ide nggak? Ya, Bilal kan suka nonton Mr. Halilintar yang suka perang istrinya kayak gitu. Mana Bilal tahu bunda jadi merajuk. Gil merasa dirinya terlalu frustasi dengan pekerjaan di kantor. Hingga urusan kejutan untuk istri tidak memiliki ide kreatif sama sekali. Jangan bertengkar. Ini kita jadikan pembelajaran, nggak ada lagi ide perang bikin orang kesal. Dua anak kembarnya sedikit lebih tenang. Mereka kembali lagi ke dalam rumah. Gil haruslah menunjukkan diri yang tenang di depan anak-anaknya. Padahal hati Gil begitu ketar-ketir. Benaknya dipenuhi prasangka dan kemungkinan terburuk. Kalian ke kamar dulu. Kemas barang-barang. Memang sebaiknya kita liburan dulu di kampung sana. Ayah juga sudah lama tidak ke sana. Dua anaknya mengangguk lalu pergi. Gil sebenarnya punya sederet masalah yang harus diselesaikan. Namun, dia sadar apalah artinya mengejar dunia yang tak ada habisannya. Bahkan keluarganya seperti dijadikan nomor dua. Ia juga terlalu emosi dan menyimpan prasangka bodoh hingga sang istri sakit hati. Kini Gil tidak lagi mengejar keuntungan dengan mengorbankan kebersamaan bersama keluarga. Ia akan memprioritaskan istri dan anak-anaknya. Maafkan aku yang terlalu bodoh, emosian, dan kekanak-kanakan. Gil mengusap wajah. Bergegas ke kamar untuk mengemas barang-barang yang akan ia bawa pulang ke kampung. Selama beberapa minggu terakhir pekerjaan Gil memang sangat padat. Bahkan hari Minggu saja ia pulang larut malam. Gil sudah meminta asistennya mengatur ulang kegiatannya sebagai CEO.